Ada yang protes juga itu waktu Mbok jangan pakai istilah kadrun. Karena kadrun itu dipakai PKI untuk menjelek-jelekan umat Islam, ulama. Apalagi pada tahun 65. Kok ya masih percaya gitu loh. Kadrun itu muncul istilah itu 2019. Masih ada juga yang begitu itu. Dan kadrun itu bisa berarti positif, bisa berarti negatif, tinggal hati masing-masing. Bagi Pak Wan istilah kadrun itu mesra banget. Pak Wan kalau sebut, kamu kadrun, alhamdulillah. Ada yang sensi lah, kalau yang sensi ada agenda masalahnya itu. Makanya berkali-kali saya kok mengulang-ulang topik ini, karena ini terkait dengan hatinya ulama, hatinya umat Rasulullah. Berkali-kali saya sampaikan, nahi mungkar itu tidak boleh memprovokasi umat Rasulullah untuk membenci. Itu loh. Untuk apalagi membenci ulil amri, penguasa. Enggak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah ngajari orang untuk membenci penguasa. Bahkan jangankan penguasa, untuk membenci orang lain, membenci sesama aja enggak boleh. Mengkritik, tapi kalau mencaci maki, menjelek-jelekkan, enggak pakai data, hoak terus, framing terus, enggak mungkin itu Allah akan memberi kemenangan. Enggak mungkin Tuhan Allah itu akan memberi kemenangan kepada orang yang suka bikin hoax, orang yang bikin framing. Kayak gitu. Pakaiannya aja ulama, kerjaannya memfitnah. Mengkritik ya mengkritik saja. Topiknya apa? Misalnya ya, mau mengkritik ibu kota negara. Jangan pakai caci maki. Itu loh. Kalau mencaci maki, orangnya dituju lagi, si fulan lagi. Kan itu enggak benar itu. Kayak gitu itu jelas itu. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu loh. Enggak boleh ulama macam apa itu. Mau ngutip hadis, mau ngutip Quran, mau ngutip pendapat ulama, kalau mencaci maki di depan publik, seseorang, apalagi orang itu punya kebetulan menjadi penguasa, yaitu ulama kopet namanya, gitu. Nggak bisa begitu dong. Umat Rasulullah itu jangan disakiti, dibikin sakit hatinya. Sakit hatinya itu apa? Benci, marah. Sekarang kan udah, Wah, aku ngomong kayak gini aja, dibully, cari jabatan, mau jadi komisaris, apa-apaan itu. Kalau aku cari memburu jabatan, hari ini mungkin presidennya aku, Bung. Nah, itu toh. Urusan kayak gitu tuh gampang banget, minimal menteri lah jadi. Gitu loh. Nah, karena dia itu menuduh saya, karena dia sendiri yang kepengen tapi nggak keturutan. Makanya dia marah-marah. Saya ingatkan terus menuduh saya. Kan itu. Makanya itu siapapun yang mencaci maki, menyebut namanya, bisa penguasa, bisa orang lain bukan penguasa, menyebut namanya misalnya saya bikin vlog saya kemudian saya up di YouTube apa di Facebook, yang namanya Haji Suwantoro, itu bangsat, itu buka celananya mungkin sedang M. Nah, itu berarti kalau saya begitu itu berarti saya sendiri yang bangsat. Gitu loh. Mau ulama, mau Habib kelakuannya kayak gitu, mulutnya kotor seperti itu, harus diluruskan, harus dibenarkan. Jangan merusak hati umat Rasulullah. Gitu loh. Kritik ya kritik aja. Sampaikan baik-baik. Oh, yang ngaji sama Gus Fuad peleret sedikit. Ya memang saya itu nggak cari pengikut. Itu. Kalau bandingkan dengan itu, ya iya, majelis caci maki itu pasti pengikutnya banyak. Karena hari ini banyak orang yang sakit jiwa. Itu coba majelis caci maki itu banyak yang datang. Itu loh. Nyindir terus sama ini sama iya memang saya harus, ini kewajibanku. Selamat, mudah-mudahan cepat jadi komisaris. Ora butuh saya itu jadi komisaris. Karena aku nggak mampu. Kalau aku nggak mampu, aku pasti nggak mau. Itu loh. Jadikan pengurus organisasi NO, sering kan saya ditawari, diminta. Nggak pernah mau, karena saya memang bukan di situ kerjaan saya. Saya tidak mampu di situ. Kerjaan saya begini nih, bikin panas hatimu. Hidup itu sudah selesai bagiku itu. Apa toh? Hidup itu sudah selesai, nggak ada target-target duniawi ya.
Naudzubillah min dzalik. Gitu. Ya maka itu karena sudah terlanjur agak parah kan ini. Hati umat Rasulullah yang dirusak ini sudah parah, makanya saya suka tidak suka, mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, saya harus sering ngomong seperti ini. Karena yang selamat itu adalah man atallaha biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kan itu. Semua itu celaka kecuali yang menghadap kepada Allah dengan hati yang salim. Hati yang selamat, hati yang bersih dari kebencian, dari sangka buruk, dari kerakusan, ketamaan, dari kesombongan, dari iri, dari apa lagi? Dari sum'ah, dari riya, gitu loh. Dari kebencian, wah kebencian itu yang paling hari ini yang paling naudzubillahi min dzalik membahayakan. Dari kebencian, sangka buruk, terus mengkafirkan orang, terus menyesatkan orang, mengancam sesama umatnya Rasulullah apa-apaan. Itu loh. Jangan ikuti ulama-ulama yang, bukan ulama sih itu ya, orang-orang yang berbaju ulama yang mengagitasi, memprovokasi urusan politik. Sudah Pak Kiai, bahas agama saja. Ini agama ini, jangan salah paham. Aku kan bukan politisi, aku tidak terlibat dengan apa partai politik manapun. Itu nyebut satu partai, aku kan cuma bercerita terkait dengan kejadian. Dan itu pun masa lalu, bukan masa kini. Jangan salah, saya mention misalnya satu partai itu bukan saya membenarkan atau mendukung, enggak. Aku itu sedang membicarakan data, bukan membicarakan dukungan yang lain-lain. Perkara orang itu kadang-kadang memainkan data untuk mensugesti dukungan, itu bukan saya, jangan salah paham. Nanti kamu salah paham saya nyebut partai ini terus kamu, Pak Kiai pendukung partai, oh enggak. Itu loh, enggak begitu. Partaiku itu partainya para wali, nah itu partainya guru sekumpul, yaitu Mahabbah, partai Mahabbah. Bukan nama loh, begini terus Pak Wan terus bikin partai Mahabbah, loh udah ada partai Mahabbah Pak Kiai, harus coblos. Bukan. Itu loh. Jangan dibalik-balik. Jangan dibalik-balik. Dan orang kalau foto mengunjungi itu jangan, oh itu guru anu juga mendukung si anu. Oh, mendatangi itu belum tentu mendukung, mendatangi itu bisa mengkritik, bisa memberi saran, bisa memberi nasihat. Itu loh. Bisa juga memarahi, kamu kan tidak tahu, tahunya kan cuma videonya yang sekilas itu. Itu loh, tidak ada ulama kok mendukung orang yang suka mencaci maki di depan publik, itu enggak. Di depan publik itu bisa di majelis, bisa di apa itu lapangan, bisa juga sendiri di kamar tapi di up di media sosial. Itu namanya di publik. Menyebut namanya lagi jelas si fulan misalnya. Enggak benar. Kalau zaman dulu mungkin khalifah zaman dulu itu masih agak bisa kita maklumi lah kalau ada orang mencaci maki si khalifah dengan menyebut namanya tertentu gitu. Karena memang sistemnya kan sistem tirani. Sistem yang tidak sesuai dengan sistem Islam. Kalau hari ini kan sistemnya demokrasi. Nah. Dan dalam sejarah kan banyak raja, banyak khalifah, baik di dunia Islam maupun dunia non-Muslim, itu tiran menindas. Ada kalanya menggunakan atas nama agama. Masih agak maklum, hari ini yang terpilih ya sudah. Perkara pilihan kita menang atau kalah ya sudah, kalau sudah terpilih itu kata Rasulullah, kalau kalian melakukan perjalanan, dua orang atau lebih, pilih satu menjadi pemimpin, kalau sudah terpilih taati, lah sudah. Ini enggak ada kaitannya dengan minta jabatan, minta sumbangan, enggak ada kaitannya. Aku enggak pernah minta sumbangan dan aku selalu menolak sumbangan pemerintah, jangan salah. Aku tidak pernah minta jabatan, kalau ada jabatan ditawarkan kepadaku, selalu aku tolak. Aku cuma pengen nyanyi, hehe. Jangan salah. Itu loh. Ini terkait bagaimana agama itu mengajarkan tentang ketertiban, kepemimpinan. Itu loh.
Ya mau kerjaannya sholat, mau apa kalau hatinya penuh dengan kebencian kemudian mati, ya matinya mati dalam kebencian. Syahid apa? Sangit iya. Hatinya benci kok. Kalau ada benci menghadap Tuhan kan hatinya tidak salim. Tidak selamat. Menghadap kepada Allah itu kan hatinya netral, selamat, gembira kan itu. Bersyukur, konangah, zuhud dan sebenarnya dalam hati itu. Berdamai dengan semesta yang diciptakan Allah. Karena semesta yang diciptakan Allah itu apapun itu adalah dari nur Rasulullah. Istilahnya apa? Guru sekumpul tuh memesrakan diri, mesra damai semua, bisa menerima. Enggak ada baper-baperan kan gitu. Karena baper itu hanya rindu dan cinta kepada Rasulullah dan para penerusnya. Enggak ada yang lain-lain itu. Benci banget sama pemerintah, mati. Wakilah matinya itu su'ul khatimah. Ada yang mengatakan begitu. Nah, siapa yang mati dalam keadaan membangkang kepada pemimpin yang resmi, yang sah, maka dia matinya su'ul khatimah. Naudzubillahi min dzalik. Maka di dalam satu hadis bahkan dikatakan mati tidak membawa iman. Naudzubillahi min dzalik. Tidak mudah itu. Wong agama kok menabarkan kebencian. Apa itu? Agama macam apa itu? Agama kok menebarkan permusuhan? Agama macam apa itu?